Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis karya penulisan kreatif dalam bentuk biografi tokoh, dengan beranggota kelompok yaitu Saya, Noviana Alasasabela dengan 3 NIM terakhir 088. Saya Caca Jocelyn Malau dengan 3 NIM terakhir 096. dengan saya Melania Ariana Putri dengan 3 NIM akhir 144. Saya Agung Saputra Parosi dengan NIM terakhir 095. Saya Vicky Putra Iriandi dengan 3 NIM terakhir 105. Pendahuluannya, karya kreatif biografi ini merupakan suatu tulisan yang menceritakan perjalanan hidup seseorang, bisa berupa tokoh, secara runtut dan menarik. Biografi ini tidak hanya menyajikan fakta, tapi bisa juga dikemas dengan kreativitas agar pembaca itu dapat memahami karakter dan perjuangan tokoh. Melalui biografi ini, pembaca dapat mengambil nilai-nilai keteladanan, inspirasi dari tokoh yang dibahas. Nah, kami menganalisis karya kreatif biografi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara penulis menyusun alur cerita, penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis, serta penyampaian pesan dari karya kreatif tersebut. Analisis yang kami buat ini penting untuk mengetahui gimana sih bentuk dan keunikan karya biografi itu dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai kehidupan kepada pembaca. Selanjutnya ada bentuk-bentuk biografi. Yang pertama ada biografi naratif, yaitu disusun seperti cerita dengan alur awal, tengah, sampai akhir. Ceritanya runtut dimulai dari masa kecil tokoh, lalu berlanjut ke proses perjuangan hingga pencapaian hidupnya. Yang kedua ada biografi tematik, yaitu fokus pada satu tema utama seperti perjuangan, pendidikan, karir, atau kepemimpinan tokoh. Jadi tidak semua kisah hidup diceritakan, hanya bagian yang berkaitan dengan tema tersebut, agar pesan yang ingin disampaikan lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada biografi reflektif, yaitu menggabungkan kisah hidup tokoh dengan refleksi penulis. Penulis biasanya menyampaikan pelajaran hidup atau nilai yang bisa dipetik dari pengalaman tokoh. Dan yang terakhir ada biografi deskriptif, yaitu menekankan pada penggambaran suasana, latar, dan karakter tokoh. Kemudian ada unsur-unsur penting dalam biografi. Yang pertama tokoh. Tokoh merupakan sebuah pusat cerita dalam biografi. Seluruh isi biografi berfokus pada perjalanan hidup, pengalaman, dan pencapaian tokoh tersebut. Yang kedua adalah latar waktu dan tempat. Unsur ini penting agar pembaca memahami kondisi dan situasi yang dialami tokoh pada masa itu. Yang ketiga, peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan tokoh. Yang keempat, masalah dan konflik. Unsur ini penting karena menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui proses dan perjuangan. Yang kelima, prestasi atau kontribusi. Bagian ini menjelaskan pencapaian tokoh serta kontribusinya bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Nah, ini bisa membuat tokoh dikenal dan lebih dihargai. Yang terakhir adalah nilai keteladanan. Ini bersikap positif atau pelajaran hidup dari tokoh yang bisa ditiru oleh pembaca, seperti kerja keras, kejujuran, atau pantang menyerah. Kemudian, keunikan biografi. Ada beberapa keunikan. Yang pertama, mengangkat kisah nyata dari kehidupan seseorang. Yang kedua, menggabungkan fakta dengan gaya bahasa yang menarik. Yang ketiga, menampilkan sisi manusiawi tokoh seperti kegagalan dan perjuangan. Yang keempat, memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca. Dan yang terakhir, mengandung nilai moral dan pembelajaran hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke studi kasus. Nah, kelompok kami mengambil 2 studi kasus. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, dari buku yang kami baca, Ki Hajar Dewantara ini adalah lahir dengan nama Raden Mas Surjaningrat dengan eh, tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nah, latar belakang dari Ki Hajar Dewantara ini adalah lahir dalam keluarga keraton Yogyakarta dengan ayah yang bernama Gusti Pangeran Haryasa Surjaningrat dan cucu Pangkualam ketiga. Nah, di sini adalah riwayat pendidikannya. Mulai dari ILS adalah sekolah dasar untuk anak-anak yang Eropa maupun bangsawan. Lanjut, sekolah di Stovia merupakan sekolah kedokteran yang menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia. Kemudian ada jabatan juga penghargaan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan Menteri Pendidikan pertama Indonesia yang diangkat oleh Presiden Soekarno, kemudian dianugerahi oleh gelar Bapak Pendidikan Indonesia, dan pada tanggal 2 Mei diperingati oleh sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian adalah riwayat perjuangan dan juga pekerjaan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini pernah menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, anggota organisasi Budi Utomo, pendiri Tiga Serangkai bersama eh Dowes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo, serta pernah menjadi wartawan dan juga penulis kritis. Melalui penulisan kritisnya tersebut, yang berjudul Seandainya Aku Adalah Seorang Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara ini diasingkan ke Belanda akibat tulisannya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga em, menulis sebuah filsafat pendidikan dengan semboyan pendidikan yaitu ing ngarso sung tulodo ing madun mangun kapso tuturi handayani, yang berartikan adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya adalah studi kasus yang nomor 2 adalah B.J. Habibie, merupakan presiden juga ilmuwan Indonesia.
Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dari keluarga yang religius. Nah, sejak kecil, B.J. Habibie ini memang sudah pintar. Dibuktikan dengan pendidikan di ITB melalui studi teknik penerbangan di ITB, kemudian lanjut di Jerman, tepatnya di Aachen, kemudian meraih gelar diplomat dengan predikat cum laude, serta berkarir di eh, perusahaan di Jerman mengenai tentang pesawat terbang. Kemudian pada tahun 1974, beliau pulang ke Indonesia dan menjabat menjadi Menristek, kemudian memajukan industri strategis nasional. Nah, beliau juga merupakan pemimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca melalui IPTN. Kemudian, beliau juga menjadi Presiden RI ketiga pada tahun 1998 sampai 1999 di masa krisis, yang mana saat itu beliau berhasil menstabilkan ekonomi nasional. Nah, B.J. Habibie juga dikenal sebagai tokoh iptek dan presiden yang menginspirasi bangsa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis kedua studi kasus atau kedua contoh biografi tadi. Yang pertama ada biografi dari Ki Hajar Dewantara, karya dari Ringgana Wandi Wiguna. Analisis pertama yaitu unsur biografi. Tokoh utama pada biografi tersebut yaitu Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Wardi Soejarningrat. Dalam biografi tersebut dijelaskan perjalanan hidup beliau sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang berjuang memajukan pendidikan bagi masyarakat pribumi pada masa kolonial. Dari segi latar, cerita dalam biografi ini terjadi di beberapa tempat penting, seperti Yogyakarta dan Batavia, dengan latar waktu pada masa kolonial Belanda hingga awal kemerdekaan Indonesia. Latar ini penting karena menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia saat itu yang masih terbatas. Selanjutnya dari alur. Biografi ini menggunakan alur kronologis atau urutan waktu. Cerita dimulai dari masa muda Ki Hajar Dewantara, kemudian berlanjut pada keterlibatannya dalam pergerakan nasional, hingga akhirnya beliau mendirikan sekolah taman siswa sebagai bentuk perjuangan dalam bidang pendidikan. Kemudian dari tema. Biografi ini menekankan bahwa pendidikan merupakan alat pembebasan dan juga sarana untuk membangun nasionalisme. Hal ini terlihat dari perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ingin memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan amanat yang dapat kita ambil yaitu pendidikan harus merata, bersifat manusiawi dan mampu untuk membangun karakter bangsa. Lalu analisis bentuk biografi. Biografi ini disebut informatif dan naratif karena menyajikan berbagai fakta tentang kehidupan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, fakta-fakta tersebut tidak hanya disajikan dalam bentuk data, tetapi disusun dalam bentuk cerita yang runtut. Penulis menceritakan perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara mulai dari masa muda, perjuangan melawan ketidakadilan pada masa kolonial hingga pengakuannya sebagai tokoh pendidikan nasional. Penyajian seperti cerita membuat pembaca ini lebih mudah untuk mengikuti perjalanan hidup dari Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biografi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis bertindak sebagai pengamat yang menceritakan kehidupan tokoh. Hal ini terlihat dari penggunaan kata seperti ia, beliau, atau penyebutan nama Ki Hajar Dewantara itu sendiri, bukan menggunakan kata saya. Penggunaan sudut pandang orang ketiga membuat cerita menjadi lebih objektif, karena penulis tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, bahasa komunikatif dan juga edukatif. Biografi ini menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, bahasa dalam biografi ini juga bersifat edukatif, karena tidak hanya menceritakan kisah hidup tokoh, melainkan juga memberikan nilai-nilai pendidikan kepada pembaca, seperti pentingnya pendidikan, perjuangan, dan juga nasionalisme. Bahasa seperti ini membuat biografi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai cerita sejarah, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi pembaca. Lalu yang ketiga yaitu keunikan dari biografi Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama menekankan gagasan dan pemikiran. Penulis tidak hanya menceritakan peristiwa kehidupan Ki Hajar Dewantara, tetapi juga menekankan pemikiran dan gagasannya tentang pendidikan. Misalnya dijelaskan bagaimana Ki Hajar Dewantara itu memandang pendidikan sebagai alat untuk membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan ketidakadilan pada masa kolonial. Dengan demikian, biografi ini tidak hanya menceritakan tokoh, tetapi juga memperkenalkan ide pendidikan yang ia perjuangkan. Next. Yang kedua ada analisis biografi dari B.J. Habibie. Yang pertama dari unsurnya, tokoh utama dalam biografi ini adalah B.J. Habibie, yang dikenal sebagai ilmuwan sekaligus Presiden ketiga Republik Indonesia. Dari segi latar, cerita dalam biografi ini berlangsung di beberapa tempat penting seperti Parepare, Jerman, dan juga Indonesia. Latar waktu yang digunakan menggambarkan perjalanan hidup Habibie sejak masa kecil, masa pendidikan, hingga masa kepresidenannya. Dari segi alur, biografi ini menggunakan alur maju atau kronologis. Cerita dimulai dari masa kecil Habibie di Parepare, kemudian melanjutkan dengan perjalanan pendidikan di Jerman, dan karirnya sebagai ilmuwan di bidang teknologi penerbangan, hingga akhirnya kembali ke Indonesia sebagai Presiden Indonesia.
Dari segi tema, biografi ini mengangkat tema tentang perjuangan, pendidikan, nasionalisme, dan cinta sejati. Hal ini terlihat dari perjalanan hidup Habibie yang penuh kerja keras dalam menempuh pendidikan, serta kesetiaannya kepada istrinya, yaitu Ibu Ainun. Sedangkan amanat yang dapat diambil dari biografi ini adalah bahwa kita harus tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Lalu analisis bentuk karya biografi dari B.J. Habibie ini, yang pertama sama seperti yang tadi, biografi ini disebut biografi naratif karena perjalanan hidup B.J. Habibie disampaikan dalam bentuk cerita yang runtut. Penulis menceritakan kehidupan Pak Habibie mulai dari masa kecil di Parepare, masa pendidikan di Jerman, dan juga karirnya sebagai ilmuwan hingga akhirnya menjadi Presiden Indonesia. Penyusunan cerita seperti ini membuat pembaca dapat melihat perkembangan kehidupan dan perjuangan tokoh secara bertahap. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biografi ini juga sama menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata seperti Habibie, ya, atau beliau dalam menceritakan kisah hidupnya. Penulis tidak menggunakan kata saya karena penulis bukan tokoh utama dalam biografi tersebut, melainkan seorang yang menceritakan kehidupan tokoh dari luar. Penggunaan sudut pandang ini dapat membuat cerita itu lebih objektif dan informatif. Yang ketiga, bahasa inspiratif dan juga emosional. Biografi ini menggunakan bahasa yang inspiratif karena menggambarkan perjuangan Habibie dalam mengejar pendidikan dan karirnya sebagai ilmuwan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga bersifat emosional, terutama ketika menceritakan hubungan Habibie dengan istrinya yaitu Ibu Ainun, serta pengorbanannya dalam mengabdi kepada bangsa Indonesia. Bahasa seperti ini membuat pembaca itu tidak hanya memahami fakta kehidupan tokoh, tetapi juga merasakan perjuangan dan nilai kemanusiaannya. Lalu analisis yang ketiga yaitu keunikan dari biografi B.J. Habibie karya Tasya Putri Yasana ini. Yang pertama itu disusun secara kronologis dan runtut. Keunikan pertama ini berdasarkan urutan waktu dari masa kecil hingga masa kepresidenannya. Penyusunan seperti ini membuat perjalanan hidup Pak Habibie mudah dipahami oleh pembaca karena setiap peristiwa dijelaskan secara bertahap. Lalu biografi ini tidak hanya menyajikan fakta sejarah tentang karir Pak Habibie sebagai ilmuwan dan presiden, tetapi juga memberikan sentuhan emosional. Misalnya ketika menceritakan perjuangannya dalam menempuh pendidikan di luar negeri atau hubungan cintanya dengan Ibu Ainun. Hal ini membuat biografi terasa lebih hidup dan menyentuh pembaca. Lalu yang terakhir ada menampilkan sisi politik sekaligus sisi personal tokoh. Keunikan lainnya yaitu tidak hanya menampilkan Pak Habibie ini sebagai tokoh politik, tapi juga sebagai ilmuwan dan sebagai pribadi yang memiliki kehidupan pribadi dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembaca dapat melihat bagaimana Pak Habibie ini sebagai ilmuwan, pemimpin bangsa, sekaligus sebagai suami yang setia dan pribadi yang memiliki nilai-nilai moral. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulan kali ini yaitu biografi ialah tulisan yang menceritakan kehidupan seseorang dengan cara yang jujur dan intermotivasi. Nah, penulisannya bisa dalam bentuk naratif, tematik, reflektif, atau deskriptif, serta mencakup unsur-unsur yang penting seperti tokoh, latar, peristiwa, konflik, prestasi, dan nilai keteladanan lainnya. Dengan menyajikannya fakta-fakta tersebut secara menarik dan mudah dipahami, biografi tidak hanya menceritakan perjalanan hidup tokoh tersebut, tetapi juga menampilkan sisi-sisi manusiawi, seperti perjuangan, serta ide-ide yang bisa memberikan inspirasi dan pelajaran moral bagi pembacanya. Jadi, studi kasus tadi juga menceritakan tentang tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang menunjukkan bahwa biografi bisa menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, nasionalisme, dan karakter bangsa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.